Hai, halo, halo. Ketemu lagi bersama Tio Mahameru. Seperti biasa ya, Tio bakal nih mengasih info-info terkini pokoknya ya. Yang pasti bikin kamu tambah ya, tambah pengetahuan. Oke, yaudah nih yang pertama nih ada penemuan mayat ya. Penemuan mayat, tanpa badan dan kepala. Wah, di Kepulauan Sekukuk Natuna. Terus ada juga ini kecelakaan maut ya, mikrobus tabrak truk ya, satu penumpang meninggal dunia. Ada juga nih ibu dan bayi ya, setelah persalinan menyeberangi sungai menggunakan alat berat. Iya, eskavator. Oke. Terus nih, penemuan ular piton oleh warga yang sedang mengerami telurnya. Wah, ular pitonnya 30 kilo. Ada juga kecelakaan maut ya, motor versus truk di Boyolali, satu meninggal dunia. Ada juga nih ya, wah, menghajar temannya sendiri hingga tewas ya, cuma gara-gara tersinggung. Oke, ada juga ini komplotan pembobol ATM diringkus, sudah 30 kali beraksi. Dan ini nih, BRI resmi jadi sponsor utama Liga 1. Berarti sudah mau bergulir ya Liga 1 ya. Dan ini nih, Muhammadiyah bangun universitas di Malaysia, mengembangkan sayap dong ya, sampai ke luar negeri. Ada juga nih, buat para penumpang Transjakarta wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Dan yang suka nih, suka dengan sepak bola, Liga Inggris, jadwal Liga Inggris sudah mau dimulai. Oke, kapan? Tunggu aja ya. Nih, sesama teman ya, oke, berkelahi sampai meninggal ya, pembunuhan nih. Seorang pria di Bogor membunuh temannya sendiri. Pembunuhan tersebut terjadi saat keduanya sedang pesta miras. Pelaku cekcok dengan korban karena tersinggung disebut anak kemarin sore. Pelaku lalu menginjak korban dengan sepatunya dan memukul bagian mukanya menggunakan sebongkah batu sampai tewas. Pelaku berhasil diamankan polisi setelah sebelumnya kabur ke Cianjur. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Ada penemuan mayat. Sesosok mayat ditemukan terdampar tak jauh dari bibir pantai Pulau Sekukuk, Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau hari Minggu kemarin ya. Penemuan ini berawal ketika dua orang nelayan datang ke Pulau Sekukuk untuk mencari karet. Setiba di pulau tersebut, keduanya mendapati sesosok mayat. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah tidak dalam keadaan utuh. Bagian pinggang ke atas sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanya bagian pinggang hingga paha. Penemuan mayat misterius yang belum diketahui identitasnya tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Bunguran Barat. Pihak kepolisian pun kemudian langsung mengevakuasi jenazah ke Puskesmas untuk divisum. Dari hasil visum, identitas mayat sudah tidak bisa dikenali lagi. Mayat tersebut hanya diketahui berjenis kelamin laki-laki, memakai celana training berwarna biru dongker. Kecelakaan ya di Boyolali, satu meninggal nih. Kecelakaan sepeda motor tertabrak truk di Boyolali kemarin ya. Dan dari informasi yang dihimpun, seorang pemotor meninggal dunia dalam kejadian tersebut.
Kejadian bermula ketika korban yang sedang menyeberang tiba-tiba terjatuh. Saat bersamaan melaju truk dan menabrak korban yang terjatuh. Akibatnya korban mengalami luka dan tewas di tempat kejadian. Ini kecelakaan lagi nih ya di Purwakarta. Sebuah mikrobus bertabrakan dengan truk di ruas tol Cipularang Kabupaten Purwakarta kemarin. Akibat kecelakaan, satu orang penumpang mikrobus meninggal dunia, sementara dua penumpang mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Diduga pengemudi mikrobus kurang menjaga jarak aman hingga menabrak bagian belakang truk. Belum diketahui identitas dari truk yang ditabrak lantaran tetap melaju setelah terlibat kecelakaan. Seorang ibu yang habis melakukan persalinan menyeberangi sungai menggunakan alat berat atau eskavator bersama bayinya nih ya. Perjuangan seorang ibu yang habis melahirkan di Kabupaten Lebak, Banten viral di media sosial. Saat melintasi sungai, ibu dan bayinya menaiki keruk eskavator ya. Dalam potongan video dengan durasi kurang lebih sekitar 1 menit itu, dua orang perempuan di mana satu di antaranya menggendong bayi duduk di atas keruk eskavator. Kepala Desa Ciladueng Yayat Dimyati menjelaskan, warganya terpaksa menyeberangi sungai menggunakan eskavator lantaran jembatan putus karena sungai meluap setelah hujan 1 hari sebelumnya. Yayat menjelaskan kondisi perempuan yang bernama Siti Aisyah dan bayinya kini dalam keadaan sehat walafiat. Nih yang kepengen naik bus Transjakarta ya, nih syaratnya nih. PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mewajibkan seluruh penumpang memiliki dan menunjukkan surat bukti vaksinasi COVID-19 sebagai syarat menggunakan layanan Transjakarta. Dengan kebijakan baru ini, penumpang tidak lagi perlu menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP yang sebelumnya menjadi syarat memasuki area halte. Selama 3 hari ini, pihak Transjakarta akan memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada para penumpang sebelum aturan ini diterapkan. Saat mulai diberlakukan, Transjakarta nanti akan dibantu oleh petugas Dishub untuk proses pemeriksaan. Calon penumpang pun dihimbau untuk mempersiapkan seluruh persyaratan sebelum memasuki area halte agar tidak menimbulkan antrean. Nih di Pati nih, Kapolda langsung datang ke Pati. Ada apa? Ini ya, Kampung Bersih Narkoba Desa Tabaharjo Pati Kota ya di Kabupaten Pati digagas menjadi kampung tangguh bersinar atau bersih narkoba. Diluncurkan langsung oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi Kamis siang. Hal tersebut diciptakan sebagai wujud kerjasama polisi, stakeholder di wilayah Kampung Tangguh, Pemda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kapolda mengatakan tujuan gagasan Kampung Tangguh Bersinar atau Bersih Narkoba ini agar setiap kampung tangguh memiliki daya cegah, daya tangkal, dan berani tindak narkoba. Nah, ini di Pati juga nih ya, ada penemuan ular piton seberat 30 kg yang sedang mengerami telurnya di kebun warga nih ya. Penemuan ular piton, seekor ular piton dengan panjang 3,5 meter, berat 30 kg dan 24 butir telur ditemukan oleh warga di kebun Desa Winong Pati Kota Kamis sore. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung datang ke TKP untuk mengevakuasi ular yang berada di sarangnya agar tidak membahayakan warga sekitar. Ular tersebut langsung dibawa petugas dan selanjutnya diserahkan ke komunitas pecinta satwa. Pembobol rekening ditangkap ya. Polisi menangkap 6 anggota komplotan pembobol rekening nasabah dengan modus ganjal ATM di Jatiuwung, Tangerang.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan dari pengakuan kawanan ini mereka sudah beraksi selama 1 tahun dan minimal sudah 30 kali beraksi. Para pelaku sudah menguras isi ATM para korban mencapai 1 miliar. Mereka melakukan aksinya di gerai ATM di areal SPBU maupun minimarket yang dianggap sepi dan berada di wilayah Tangerang Selatan, dan Jakarta Selatan. Saat mereka diamankan dari rumah kontrakannya, polisi juga menemukan paket sabu dan bom. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Nih, Liga 1 sudah dimulai, sponsor sudah pada berdatangan ya. Dan ini nih, BRI dipastikan menjadi sponsor resmi kompetisi sepak bola Indonesia musim depan atau Liga 1 2021-2022. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers virtual yang dihadiri Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, Direktur Utama Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi, dan Direktur Utama Bank BRI kemarin. Ketua Umum PSSI memastikan BRI Liga 1 2021 digelar tanpa penonton mulai dari kick off pada 27 Agustus sampai selesai yang diperkirakan pada Maret 2022 mendatang. Sementara itu, Dirut LIB mengatakan gelaran Liga 1 2021 akan disesuaikan dengan beragam aturan. Namun jumlah pertandingan akan tetap sama seperti musim-musim sebelumnya, yakni 306 laga dari 18 klub peserta. Muhammadiyah bikin kampus di Malaysia nih ya. Kampus Muhammadiyah di Malaysia. Muhammadiyah mendapatkan izin mendirikan perguruan tinggi di Malaysia yang akan diberi nama Universitas Muhammadiyah Malaysia atau UMAM. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir melalui konferensi pers virtual kemarin. Izin resmi pendirian UMAM ini diberikan oleh pemerintah Malaysia 5 Agustus lalu. Untuk sementara, UMAM akan membuka 15 program studi mulai dari ilmu sosial, ilmu pendidikan agama, bisnis, ekonomi, dan IT. Saat ini UMAM baru membuka program doktoral dan master. Sedangkan sarjana baru akan dibuka saat operasional kampus memasuki tahun ketiga.